Bung Rocky, kita pagi ini kita akan ngobrol banyak hal ya. Pertama karena hari ini DPR RI akan mengesahkan Undang-Undang KUHP pidana ya, RKUHP pidana, rancangan Undang-Undang Hukum Pidana. Ada juga soal soal PSI yang mulai ditinggalkan para pentolannya ini. Sekarang Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Sianipart ini bukan hanya mundur dari jabatannya, tapi dia keluar dari PSI gitu. Berita yang paling gila adalah PSI menolak penundaan, tapi pro 3 periode. Ini Anda masih ada nggak? Ya. Jadi gue lihat PSI ini makin bego setelah Valdo pindah ke istana. Aduh. Kalau partai besar udah biasa lah. Ini partai anak muda. Kami menolak penundaan pemilu. Kami pro 3 periode. Gimana Siapa yang dulu itu siapa? Ya PSI-nya. Kok PSI? Gimana lu nggak baca berita? Oh ya berita baca. PSI bikin Kena statement. berita Bu. Hampir gue. Iya. Kan PSI bikin statement. Kami menolak penundaan pemilu, tapi kami menginginkan Presiden Jokowi 3 periode. Ini Pak Riam jadi ini Ketua DPW PSI Jakarta yang mengundurkan diri, dan dia menyatakan bahwa ya dia sudah mulai ternyata tidak seperti yang dia bayangkan lagi PSI itu seperti yang dulu dia sampaikan. Dia bayangkan, dia bilang dulu presiden seperti piring putih gitu, yang menarik banyak perhatian publik, menarik perhatian anak muda semacam dia yang idealis gitu. Dan kita ingat ya dulu dengan dalam perbincangan dengan kita pernah ketemu juga dalam halal bihalal FNN ya, kan dia juga menyatakan bahwa dia sebenarnya sudah muak dengan adanya pembelahan, dan sekarang rupanya ini kemuakan dia itu sudah melampaui batasnya, dan sekarang dia menyatakan dilakukan oleh rezim Jokowi ini tanggung, yaitu pelemahan institusi. Aturan main dirusak habis-habisan. Institusi itu ibaratnya fondasi buat kehidupan berbangsa. Dia bilang KPK diumatkan, Mahkamah Konstitusi diobok-obok, ibu yang di KPK itu mundur diganti oleh yang suaranya nol di DPR, dibikin omnibus dibuat sama-sama antara pemerintah dan penguasa, wakil menteri merangkap jadi wakil ketua umum Kadin. Never happen in our history. Ini at the lowest level. Saya kira itu contoh yang bagus bahwa seseorang bisa aja di awal memuji-puji dan taruh semua harapan pada seseorang yang kemudian berbalik bahwa itu harapannya gagal, maka dia memang betul dia keluar aja dari situ kan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya PSI kan dari awal juga saya betul-betul di awal itu saya mendorong PSI, berkali-kali saya terangkan saya orang pertama justru yang diundang oleh DPP PSI itu untuk menerangkan apa artinya solidaritas. Lu saya lihat kok teman-teman di PSI itu pinter-pinter ya, dan berakal semua itu. Karena kita bicara tentang bangsa dari perspektif anak muda, seluruh teori ditaruh di situ. Itu peristiwa mungkin ya waktu PSI mau dimulai dan di gedung CSIS saya diajak di situ, dan baru saya tahu bahwa PSI itu ada hubungannya dengan CSIS misalnya. Tapi saya anggap bahwa ini partai anak muda. Saya dorong, mereka dulu punya tabloid, saya menulis pertama di situ tentang nasib generasi. Tapi kemudian saya anggap lihat, loh ini kok jadi permainan uang aja di dalamnya. Sama-sama saya menduga bahwa ini akan pecah nanti. Karena harapan terhadap PSI itu harapan ideologis. Ternyata PSI jadi oportunis, jadi pragmatis, melakukan kampanye diam-diam yang disponsori oleh agenda-agenda pembelahan. Nah, saudara Sianipart ini, saudara Michael ini, tentu ngerti dari awal keadaan itu, tapi karena dia ada di dalam, dia bisa bertahan. Dan akhirnya saya tahu ini nggak mungkin dia bertahan. Orang yang punya otak, punya etika itu nggak mungkin bertahan di partai yang dikarbit sebetulnya. Dan partai yang disengaja untuk sekedar dipakai sebagai alat untuk menguji daya tahan nalar orang-orang bodoh ini. Dan orang-orang itu akhirnya tahu bahwa dia nggak mau dibodohi itu. Kan kita tahu bahwa PSI akhirnya jadi partai yang
kerjanya mengolok-olok aja, dan mengolok-olok dengan insinuasi agama juga, pluralisme yang sebetulnya sangat fanatik terhadap satu kelompok. Itu yang menerangkan kenapa dalam pikiran saya saudara Mike ini bagus betul dia keluar dari situ. Kan banyak juga orang di situ yang saya tahu tim-tim sebenarnya udah nggak di situ. Tapi ya Pak Kebu nggak enak kalau langsung mengatakan Michael ini orang yang jujur. Nah, saya anggap bahwa peristiwa atau kejadian ini juga bisa jadi contoh para menteri di kabinet Pak Jokowi yang melihat hal yang sama. Yo, di awal Pak Jokowi memang, tapi sekarang kan udah berubah. Kenapa nggak keluar aja? Kenapa Sri Mulyani nggak keluar? Kenapa Mahfud nggak keluar? Kenapa macam-macam nggak keluar di situ kan? Kan etika dari Michael di PSI seharusnya standar etik dari kepemimpinan. Jadi kalau dia kita kemudian media berspekulasi apakah dia juga akan bergabung dengan Anies atau tidak. Tapi saya kira nggak penting ya apakah dia bergabung dengan Anies atau tidak. Tapi bahwa dia menunjukkan sikap, dia tidak sepakat lagi dengan polarisasi yang narasinya selalu digaung-gaungkan oleh PSI. Menurut saya ini poin yang menarik dan memberikan harapan pada kita. Ya, saya lihat saya kenal watak orang-orang ini dan saya tahu bahwa ada yang memang otentik ingin memperjuangkan demokrasi. Nah, sialnya suara PSI itu jadi sama dengan suara Corok TV itu kan, yang sebetulnya PSI juga di situ. Dan akhirnya itu justru Corok TV ini yang membatalkan idealisme dari teman-teman muda di PSI. Saya sayangkan gitu. Dan kan isi dari Corok TV itu provokasi lah, tuh. Apalagi lain kalau ada debat di dalam TV itu kan nggak ada debat kan, semuanya kan monolog. Jadi ngapain dengerin orang yang monolog gitu, yang nggak mungkin dibantah real time atau on the side gitu. Jadi kelihatannya memang ini dua lembaga PSI maupun Corok TV itu kehilangan kepercayaan. Tapi bisa aja yang fanatik dungu itu masih bercokol di situ, yang feodal masih di situ, yang Islamofobi masih di situ. Karena orang akan nilai kalau begitu apa yang kalian kerjakan kalau sekedar monolog dan upaya untuk berdialektika tuh nggak terjadi itu. Kan itu semua agen-agen di situ kan setiap hari si ini ngomong ini, si ngomong ini, baca teks pula di situ. Jadi memang dipersiapkan untuk Corok TV ini memang sekedar dipersiapkan untuk satu arah doang, jadi corong doang kan. Kita nggak lihat di situ ada perdebatan, kita nggak lihat di situ ada dialektik. Di situ yang ada adalah kebencian dan ini saya menganggap orang suka kirim tuh, Rok lu diomongin ya apa pentingnya diomongin oleh seseorang yang ngoceh sendiri itu kan. Kalau mau debat diajak debat gitu kan. Tetapi kita tahu itu nggak mungkin terjadi karena frame dari Corok TV ini adalah justru mengeksploitasi kebencian rasial. Seolah-olah mereka itu plural, tapi kalau plural jangan menghina orang gitu. Kalau majemuk lakukan dialektika, bukan sendirian lalu bikin interpretasi. Tapi saya anggap bahwa itu sejarah buruk Indonesia akan dicatat di dalam dua hal, yaitu partai anak muda yang akhirnya jadi bangkai dan Corok TV yang mengklaim sebagai suara dari civil society, bahkan mereka mau watch civil society, dan itu artinya pemburukan tentang fungsi dari oposisi. Jadi kehadiran Corok TV itu menurunkan IQ nasional, kehadiran dari PSI merosotkan IQ demokrasi. Itu yang orang akan tanya, di era mana itu terjadi? Di era Gus Dur? Bukan. Di era SBY? Bukan. Di era Megawati? Bukan. Di era Pak Harto? Bahkan bukan. Di era Presiden Jokowi. Jadi Presiden Jokowi akan kena getah. Bukan sekedar getah, itu nanah busuk dari politik. Ya.